You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. Oke, di podcast kali ini saya udah ditemenin orang yang sangat luar biasa, saking luar biasanya, susah sekali dihubungi, susah kali ditemui. Bapak kesiswaan SMK Plus Kurotayun, Pak Cecep Abdurrahman. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Lebih baik dari yang kemarin, alhamdulillah. Oh, lebih baik. Kemarin gimana emang kabarnya? Kemarin banyak kesulitan tapi bisa terpecahkan. Kok bisa terpecahkan kayak gitu, gimana? Ya, karena setiap ada kesulitan itu bisa dipecahkan. 1 poin saya dapat. Setiap kesulitan pasti Bisa pecahkan. 1 ya. Oke, kabarnya katanya sekarang alhamdulillah baik. Kemarin nggak baik. Mudah-mudahan hari ini Pak ya kita lebih baik dari kemarin dan seterusnya lebih baik dari hari ini gitu. Amin. Ya. Amin. Tapi hanya perasaan saja nih yang Kurang baik. Kurang baik. Soal dompet baik gak soal dompet? Alhamdulillah lumayan lah. Lumayan sekian, bisa nggak transfer ke saya sekian gitu. Kalau bisa dikembalikan lagi nggak apa-apa. Atau bukan amal begitu mah bisnis. Oke, intro dulu ya teman-teman. Kemarin kita bahas tentang pengalaman siswa-siswi. Kali ini saya akan nge-review seorang pejabat tinggi di sekolah kesiswaan yang paling ditakuti oleh siswa-siswi itu kesiswaan biasanya Pak ya. Oke. Jadi kesiswaan itu ibarat seperti malaikat Japania gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi di podcast kali ini kita rubah persepsi itu enggak seperti apa yang mereka pikirkan gitu ya. Betul. Jadi kadang gini Pak, siswa-siswi itu suka overthinking kalau melihat kesiswaan, karena yang lari ke kesiswaan itu pemikirannya itu sering, wah ini yang kasus. Bawaannya ke BK yang dipanggil oleh OSIS itu bawaannya nggak gitu Pak ya. Nggak semua. Yang paling banyak itu bukan kasus. Apa? Kasusah. Kasusah, kabingung, tapi ulah jadi kaduhung merenya. Oke. Bapak udah berapa lama menjadi kesiswaan biasanya? Yang pertama kesiswaan di SMK itu ada Pak Sekuda, ya dilanjut sama Pak Ahmad, dilanjut sama saya, nggak salah ya, kalau saya di 2016 gitu. Ya sekitar itulah 2015 ya. Kalau tidak lupa, mudah-mudahan lupa. 2015, sekarang udah 2022, berarti udah apa, 7 tahun 7 tahun lebih. Oke, 7 tahun menjadi kesiswaan di SMK. Nah Pak, hal paling tidak diinginkan oleh seorang kesiswaan itu dari sekolah, dari siswa, dari siswi, selain karakter moral yang buruk, apa? Kan kesiswaan itu kan salah satu alternatif sebagai daya pendukung untuk lembaga itu bisa maju. Itu ada di kesiswaan. Karena wadah juga kan bagi. Kayaknya ada. Boleh ngerokok dulu. Karena ini kesiswaan kita ini kalau santuinya itu sambil smoking. Ini nggak perlu ditiru sama anak pelajar. Boleh. Ini kita mah udah punya SK ya. Gimana udah profesi kita udah dikasih SK. Kita juga boleh kan ngerokok Pak ya? Boleh. Sebetulnya harusnya saya ini yang minta izin untuk merokok gitu ya. Harusnya. Dan sebetulnya ini pakaiannya bebas, berarti harus bebas juga gitu.
nggak terlalu formal ya banget ya. gitu jadi liur lah itu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Apa yang menjadi hambatan atau ya keluh kesah, kebahagiaan ataupun kesulitan jadi seorang kesiswaan? Karena jabatan kesiswaan di SMK atau di SMA itu di sekolah itu ya menurut saya nggak gampang gitu. eh yang dialami ya, yang dialami itu sebetulnya setiap kesulitan itu kan ada apa solusinya ya, ada solusinya. Cuman yang menjadikan kesulitan itu sulitnya terpecahkan, yang sulitnya untuk apa menyelesaikan dari problem tersebut itu dinilai dari kebersamaannya gitu. Kalau ada nilai kebersamaan, apapun itu bisa terpecahkan gitu. Tapi kalau hanya bekerja sendirian, sulit itu untuk memecahkan permasalahannya gitu. Karena kan manusia itu makhluk sosial ya, Ya benar. makhluk sosial gitu, berbagai sifat karakter pun juga ada gitu, yang namanya makhluk sosial, dan ada feedbacknya juga di makhluk sosial. Maka yang saya rasakan gitu ya, berawal itu dari kebersamaannya dulu. Teamwork, kebersamaan. Ya, kalau kebersamaannya ada, permasalahan apapun yang sulit yang besar itu bisa terselesaikan kalau ada kebersamaan. Tapi untuk sampai saat ini belum ya, belum ada yang wah gitu anu dijadikan permasalahannya. Tapi ya sedikit demi sedikit karena saya hidup di sini nggak sendiri gitu ya, banyak kawan gitu, banyak sahabat yang saling bantu, sharing cara menyelesaikan permasalahan. Jadi yang ditakutkan yang sebenarnya itu adalah bukannya bukannya para siswa yang melakukan kesalahan moralnya gitu. Yang ditakutkan itu adalah kami sendirilah yang sebagai pengurusnya gitu, yang ditakutkan seperti itu. Karena gini, kalau yang namanya anak-anak kan bisa bisa diperbaiki oleh gurunya gitu ya. Wali kelas, guru-gurunya. Kalau kesalahan kan wajar gitu. Nah ini kalau guru sedikit saja ada kesalahan itu dampaknya kan besar gitu. Itu yang kami takutkan, itu adalah itu yang menjadi kekhawatiran sebetulnya itu. Artinya di saya pribadi gitu. Jadi saya pun juga sampai saat ini tetap membutuhkan siapapun yang yang bisa dikomunikasi oleh saya sendiri, yang bisa diajak ngobrol bareng gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Ini maaf jadi lumayan ngaloding gitu, jadi nggak langsung pak gitu ya. Oke, jadi saya tangkap nih teman-teman, karena tanggung jawab kesiswaan tahu saya itu lah dampaknya ke sistem sekolah ya, ke nama baik sekolah, gimana grade sekolah itu ada di orang-orang penting di kepala di kesiswaan. Dan tadi yang saya tangkap dari penjelasan kesiswaan di SMK Plus Krotayun ini bahwasanya ya kita itu tidak bisa hidup sendiri Pak ya. Betul. Menurut John Politikon juga manusia itu tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain. Yang artinya setiap permasalahan kita tidak bisa selesai secara pemikiran sendiri, secara action sendiri, butuh kualifikasi orang-orang yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, betul. Dan permasalahan itu bukan hanya sekedar yang namanya urusan moral saja. Jadi tugas yang ada di siswa itu kan banyak. Jadi harus membuat sebuah prestasi juga untuk sekolah gitu ya, dan membutuhkan penunjang juga kan. Seperti itu. Kalau tanpa ada kebersamaan dari kami sebagai pengurus ya akan sulit gitu. Jadi buat kita seorang
tenaga pendidik ya, kita harus bisa bersinergi, berkolaborasi, berelaborasi dengan lembaga demi terciptanya siswa-siswi yang berprestasi, akhlak moralnya sesuai apa yang divisi misikan oleh sekolah, oleh orang tuanya. Karena nggak cukup hanya di kesiswaan gitu. Masalah-masalah siswa-siswi nggak cukup di situ. Kita semua terlibat, wali kelas, guru-guru yang lain. Karena gini Pak, yang saya tahu atau yang saya lihat di lapangan, kebanyakan bahkan rata-rata di setiap sekolah, apalagi di pasca kita udah didaringkan, ini problem kan banyak ya, sangat new problem baru yang tidak ditemukan di sebelumnya, hadir di era sekarang. Nah kadang guru itu hanya sebatas menyampaikan materi selesai gitu ya, apalagi yang bukan wali kelas, padahal kan di situ ada peran penting ya, karena dalam undang-undang dasar juga kita diamanahkan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini menurut Bapak bagaimana kita bisa mengajak atau memberikan stimulus untuk guru-guru agar kita bisa bareng-bareng bersinergi gitu untuk membuat lembaga kita tuh maju. Apakah ada tips-tips tertentu gitu? Nah, mungkin tipsnya adalah yang pertama harus bisa lebih mengenal dekat Siswa. ya siswa. Kalau seandainya tidak mengenal dekat ataupun kedekatannya kurang, secara otomatis akan hanya sekedar menyampaikan materi dan dia pulang tanpa mengetahui bagaimana kondisi siswa tersebut. Kalaulah ada satu kedekatan dengan siswa tersebut, kita akan mengetahui sejauh mana siswa tersebut kondisi. Apalagi di saat yang namanya didaringkan dengan suasana COVID-19 itu banyak sekali kasus yang tidak terduga. Iya. Terutama yang lebih besar itu adalah kasusnya perceraian, dan itu dampaknya kan Terhadap anak ya, terhadap anak, psikologisnya ini luar biasa. Bahkan kan bisa dari kabar saja, dari kabar di berita juga banyaknya di TV Beredar, juga, itu beredar yang namanya ngantrinya itu seperti ngantri minyak gitu ya, orang yang mau sidang perceraian seperti itu, tidak jauh beda lah yang minyak gitu. Jadi orang yang melakukan persidangan perceraian itu banyak mungkin dari faktor ekonomi dan lain sebagainya, karena kan kemudian tidak bisa yang namanya bekerja. Iya, profesi hilang. Nah seperti itu, maka ini dampaknya luar biasa yang kemarin gitu. Maka salah satu yang bisa menyelamatkan siswa tersebut adalah guru ataupun pengurus. Karena apa? Apalagi wali kelas gitu ya. Iya. Wali kelas itu harus intens ataupun lebih mengenal. Bukan hanya mengenal nama saja, harus mengetahui kondisi keluarganya. Itu yang lebih hebatnya seperti itu. Harus sampai sejauh sana. Harus sampai sejauh itu. Kalau tidak seperti itu, hanya sekedar ya nggak bakalan tahu. Dia nggak bakalan tahu gimana nih kondisi anak tersebut mengikuti pembelajaran secara daring ataupun tidak mengikuti. Apakah dia punya handphone atau tidak? Kuota utamanya percuma. Kuota ada, handphone nggak ada. Walaupun kemarin kita ada program lah dari pemerintah gitu ya, digratiskan yang namanya kuota, kalau handphonenya nggak ada, mau pakai apa gitu kan? Pakai sendal jepit nggak bisa. Jadi kalau ada daring lagi, pemerintah harus bisa ngasih HP ya. Aduh, sangat setuju itu. Karena sumber daya alam kita kan melimpah. Ini buat para pemerintah yang duduk di eksekutif, legislatif, ini aspirasi kami, tolong dengerin. Betul itu. Tapi sebelum tapi ada yang lebih baik gitu ya, ada yang lebih baik dan yang lebih hebat itu saat ini bukannya untuk membagikan handphone ke masyarakat ataupun membagikan minyak. Bagaimana caranya untuk membereskan utang negara? Wah, kayaknya sampai kiamat pun kayak nggak beres nih. Kalaupun utang negaranya udah selesai, keberkahan pun juga ada. Kalau utang nggak selesai,
ini keberkahan pun juga akan hilang, rakyat pun juga akan terus melarat seperti Iya, itu. Nah, maka pesan saya pun juga ya seperti itu, mendingan ketimbang membagi handphone ataupun kuota lah, mendingan diselesaikan dulu utang bayar ya. ya. Oke, jadi saya menangkap beberapa poin dari penjelasan Pak Cecep sebagai sebagai kesiswaan di SMK. Karena kita sebagai guru, kita nggak bisa memvonis kesalahan anak secara total gitu. Kita harus cari dulu Pak ya latar belakangnya, kenapa kok dia bisa melakukan kesalahan seperti itu. Karena pengalaman saya pun akhir-akhir ini ada siswa yang jarang sekolah terus dipanggil, ternyata dia tidak punya bensin Pak. Betul. Ya, kalau secara sistem ya kita bisa memvonis anak itu ya bersalah karena aturan sekolah kita ya harus sekolah lebih dari 20 alfa SP gitu kan. Lalu ketika saya ngobrol secara empat mata, ternyata anak tersebut keluarga sedang mengalami krisis ekonomi. Berarti disinilah dilemanya kami gitu ya, guru dan juga saya pribadi. Itu cara-cara menyikapi anak seperti itu. Di sisi lain kita toleransi, manusiawi karena kondisi keluarganya lagi ya ekonominya krisis. Terus di sisi lain sistem kita berbicara bahwa kehadiran itu penting untuk di sekolah. Ya. Ini gimana? Gini, Yang solutif itu solusinya. yang sudah dialami perjalanan yang terkait mengenai anak yang ekonominya kurang, keluarganya karena faktor nggak ada yang disebut dengan usaha gitu ya. Solusinya yang sedang kami jalankan sampai saat ini, satu, sekolah pun juga mengeluarkan bantuan, memberikan bantuan kepada anak, terutama yang ya. Yang kedua yang saya jalani saat ini adalah membantu anak tersebut dengan dua cara. Yang pertama, saya kasih modal ya. Saya kasih modal untuk usaha kecil-kecilan, dagang atau apa seperti itu. Nah, hasilnya saya nggak minta terhadap hasil tersebut. Hasilnya itu harus dipakai untuk keperluan sekolah. Ya. Saya nggak minta hasil. Berapapun yang sudah saya keluarkan, insya Allah lillah itu ya, untuk membantu kepada siapapun. Saya yakin ketika saya mengeluarkan, Allah pun juga akan mengganti. Karena saya tidak berharap lagi kepada manusia. Kadang manusia itu PHP. Ya. Seperti itu. Manusia itu juga PHP. Jadi korban. Betul. Kadang PHP manusia itu. Ya udah, kita langsung aja tahu. Ya karena Allah itu nggak pernah PHP. Nggak pernah PHP. Nah, itu salah satunya saya memberikan edukasi juga. Motivasi kepada anak tersebut gitu. Jadi kalau ingin berjuang sukses silakan. Saya jadi enggak ngasih secara cuma-cuma gitu. Tapi memberikan satu edukasi juga kepada siswa tersebut, silakan. Kalau ingin selesai sekolah, ingin sukses, saya kasih modal. Secara pribadi saya kasih modal, diusahakan berkembang. Setelah berkembang, ada yang sudah betul-betul berkembang, bahkan di online pun juga ada. Hasilnya udah luar biasa, bahkan kendaraan motor pun juga sudah terbeli dari hasil jualan gitu ya. Jualan tersebut, siswa tersebut bahkan pernah ngasih yang namanya uang gitu ya ke saya, amplop gitu ya, ucapan terima kasih, tapi dikembalikan lagi karena tujuan tadi ya di awal. Iya. Seperti itu. Dan dia berpikir dan dia dewasa ya dengan keadaan, jadi sudah dipaksa dengan keadaan tersebut, dia harus dewasa dan terus didamping. Maka itu salah satu nilai edukasi gitu. Maka siapapun lah yang ada harta gitu, baik sedikit ataupun banyak, apalagi banyak, silakan, jangan khawatir lah, yang saya alami seperti itu ya.
Nah, itu. Jadi segala sesuatu kalau kitanya karena Allah, jadi oleh Allah pun juga langsung dikasih juga. Pernah saya mengalami seperti ini. Saya ngasih, kalau nggak salah waktu itu saya ngasih modal 500.000 kepada siswa tersebut. Terus dengan orang tuanya kerjasama Mm-mm. membuat sebuah produk lah gitu, terus dijual gitu. Nah, hari ini saya ngasih, besoknya ada yang ngasih 5 juta. Itu pengalaman yang sangat luar biasa, dan itu bukan 1 kali ataupun 2 Dua kali. kali gitu ya. Ini dibuktikan oleh Allah Di luar ekspektasi di gitu. luar ekspektasi manusia itu. Jadi nggak ada yang PHP gitu. Nah, ini salah satunya yang pernah saya alami. Kalau kedepannya ataupun yang sudah dijalani, bahkan ada yang lebih dari itu. Bahkan ada yang tiba-tiba orang tua datang bawa apalah, tiba-tiba ada amplop. Bahkan pernah kalau nggak salah gini, lagi sangat sulit-sulitnya saya. Secara ekonomi. Betul, secara ekonomi ya. Karena ekonomi itu kan enggak terus di atas ya. Ada daunnya, ada daunnya. Nah, di saat sulit-sulitnya itu, ini luar biasa yang saya alami. Saya sedang mengatasi siswa yang sangat-sangat bermasalah tuh. Menangani siswa yang bermasalah. Kalau nggak salah itu waktu itu jurusan TSM. Anaknya jarang sekolah gitu. Kalaupun sekolah dia buat masalah dengan anak-anak yang lain gitu. Rambut sudah warna-warninya udah seperti pelangi gitu ya. Pancawarna lah gitu. Nah, sedang membereskan tentang hal itu, kadang gini dalam pikiran, geus we kaluarkeun lieur. Gitunya eta emosi gitu nya. Lieur geus urang kaluarkeun weh gitu. Ya budak teh tapi ngaliurkeun ka urang teh pagawean teh lin hiji lin ieu hungkul gitu nya. Tapi cek hate lain deui. Kudu diperjuangkeun. Wah, ieu teh budak teh sukses ka hareupna. Nah, setelah itu pernah katanya sama orang tuanya, kalau ada yang dengar mungkin lah orang tuanya tahu lah kalau nonton ini ya, kalau nonton ini orang-orangnya tahu lah. Terus si orang tua tersebut karena kan si anaknya udah dirubah gitu ya, sedemikian rupa, berbagai cara, berbagai metode, ada perubahan. Ada perubahan luar biasa. Ini kasusnya dari kelas 10, kelas 11, pas kelas 12 ada perubahan. Ya. Pas di kelas 12 ada perubahan. Nah, di kelas 12 perubahannya itu di semester 1 itu. Padahal permasalahan banyak. Awal semester juga di kelas 12 itu ada masalah yang sangat besar siswa tersebut. Makanya saya mengeluarkan kata, udahlah dikeluarkan aja. Gitu. Tapi hati mengatakan ya, jangan. Ada manusiawi gitu. Ada manusiawinya gitu. Kan biasanya kalau yang sudah bermasalah kan kalau di sini di sekolah kita tidak mengenal udah kelas 12 gitu ya. Kelas 10. Kelas 11, kelas 10. Kalau udah ini masalahnya udah tidak bisa ditoleransi Pak ya. Itu dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Nah, setelah itu ini luar biasa. Saya lagi mumet, orang tuanya datang dina hate geus sudon. Geus bakal ngalieureun deui. Gitu. Pokoknya mah saya teh ngadua ka Gusti jam 3 ngadua sare udang subuh teh salat subuh. Setelah salat subuh daliurnya gitu, aya target anu rek dikejar gitu. Dengan nominal yang luar biasa gitu ya. Tiba-tiba datang eta jam sabaraha? Tapi setengah genep. Jam genepan lah. Datang ke rumah, orang tua. Si orang tua eta teh pas ningali
Insya balik ya. Orang keriut gitu nya. Kondisi lagi gak Heeh. stabil. Teu stabil otak gitu geus teu jalan gitu nya. Teh urang papuket gitu. Tungtung teh tarima weh gitu nya. Teu ada ieu mah gitu. Sup teh ka. Ngobrol panjang lebar Pak. Nuhun. Anu. Kadang teh ngareunah gitu. Oh. Saya tuh hari kitu mah padahal otak mah itu di mana gitu nya. Pikiran teh. Nah, efek teh neuneun nyimpen amplop warna coklat kanel tah. Nah, simpen weh dina meja teh. Geus disimpen endingna teh kieu weh. Cek orang tuana teh cek bapakna. Pak, ieu katitipan. Disaha? Aing memilik bapak weh sati Gusti. Saya tidak berpikir bahwa itu adalah uang. Karena saya belum pernah menerima amplop coklat. Dan biasanya ge nu bodas. Tipis di. Biasana gitu nya. Kanel ieu mah. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat amplop itu ya. Amin. Kuning. Nah, amplop yang warna coklat tersebut disimpan dina meja kene. Urang mah sare deui beda lieur. Gitu prinsip urang lamun lieur sare. Gitu. Namun lieur sare gitu urang. Nah, tungtungna bebasnya ieu nya bahasanya bebas Bebas. translate kok. Nah, geus sare diundangkeun ku pamajikan. Itu cenah naon? Cenah itu naon cenah. Wih. Pas dibuka duit. Ditinggali, dihitung 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kalau di kondisi kayak gini 10 juta alah. Eta disusul deui orang tua teh bisi salah. Bisi salah mikeun kitu nya. Naon ieu teh disusul? Henteu Pak, ieu mah rezeki Bapak. Saya aya milik. Tah ieu milik saya teh rezeki titipan ti Gusti. Milikna milik Bapak. Urang eta harita asa meunang naon teh. Nya budang sare. Nyawa can ngumpul. Gitu nya. Kalau tadi naruwet teh atuh jadi pres kembali ketika membuka 10 juta. Pres deui lain lamun ngapoe kitu lah. Tah eta nganuhunkeun kana tos masihannya sing dibabarikeun di Amin. Nah, jadi kembali di kana pokok permasalahan anu tadi, salah satunya adalah siapapun gitu ya yang punya rezeki ya silakan bantu lah. Gitu ya. Untuk yang siswa tersebut yang kurang ekonominya, apalagi cita-citanya tinggi, otaknya bagus. Kenapa tidak? Tidak dengan materi, silakan dengan sebuah pemikiran dengan tenaga. Seperti itu. Kita yang namanya manusia itu kan dikasih akal. Ya, dikasih akal. Awas gini. Dalam diri manusia itu di dalam diri manusia itu ada ada 2 sifat yang masuk. Ya. Ada 2 sifat yang masuk. Satu, Pertama ya. Sifat hewan. Ya, sifat hewannya. Yang kedua sifat malaikatnya. Betul? Iya. Nah, kan dalam diri manusia itu 2 sifat tersebut ada yang disebut dengan kata cinta dan sayang. Betul ya? Cinta tersebut itu adanya di hewan. Ini analisa saya ya. Persepsi. Persepsi saya gitu. Jadi yang namanya cinta itu datangnya dari hewan. Yang namanya cinta itu kan ada istilah cinta itu buta. Betul ya? Cinta itu buta, tidak mengenal apapun, siapapun, apapun derajatnya, bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Itu cinta. Betul. Nah, jadi yang namanya menolong seseorang itu bukan dengan cinta, tapi dengan sayang. Tapi dengan sayang. Nah, sayang itu datangnya dari malaikat. Maka ada yang disebut dengan istilah malaikat tak bersayap. Ya, malaikat tak bersayap itu adalah seseorang yang menolong. Seperti itu. Jadi yang namanya menolong itu tidak tertentu, tidak harus dengan yang disebut dengan materi.
gitu. Coba kita kaji bahwa yang Maha Kuasa ini memberikan akal dan pikiran kepada kita. Maka silakan kita bisa bicara, gunakan keberanian itu. Jangan sebelum dicoba kita sudah kalah, takut. Jangan sampai seperti kita harus berani mencoba. Kalau setelah mencoba apapun hasilnya kita tahu kan. Iya. Seperti itu. Di situ evaluasi. Iya, di situ evaluasi. Mana yang disebut kekurangannya gitu. Nah, comeback lagi. Kalau kita ditolak, comeback lagi. Kenapa tidak? Jangan menyerah. Nah, seperti itu. Jadi silakan. Jadilah seseorang yang disebut dengan malaikat tak bersayap. Itu salah satunya. Ya, apalagi seorang ibu kan. Wah, jelas. Jelas itu malaikat tak bersayapnya tak terhitung. Tidak bisa dibeli oleh apapun ya. Iya, nggak bisa. Nah, maka dikembalikan bila ada siswa ataupun siapapun gitu ya, bukan hanya sekedar siswa saja, Iya. siapapun lah yang membutuhkan pertolongan bagaimana pendidikannya agar bisa selesai, bagaimanapun caranya, selama jalur itu koridornya tidak lepas dari yang namanya hukum agama, ya. kita jangan. Kalau keluar dari jalur itu ya jangan. Seperti itu ya. Sangat luar biasa teman-teman, banyak hikmah, banyak pelajaran dari beliau soal ya kehidupan. Yang pertama yang saya adopsi itu, yang saya input itu ketika soal permasalahan murid ya, kita harus bisa mengenal sejauh mana masalah itu, latar belakangnya dari mana, kemudian kenapa kok bisa memicu anak tersebut bisa bermasalah, dan variatif Pak ya, variatif. Nah, apalagi latar belakang kondisi dari ekonomi yang seperti itu ya, sekolah juga kalau ini ada yang membantu secara material atau biayanya dikurangin, dan juga secara pribadi pun kalau memang anak tersebut bermasalahnya dengan latar belakang material, kemudian kondisi keluarganya secara ekonomi memang ya tidak bisa memberikan solusi yang solutif terhadap anak, karena anak pelajar itu kan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah sudah berbicara dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan saya bertanya kemana pemerintah ketika ada siswa yang seperti itu, bahkan yang sampai putus sekolah. Banyak Pak, tolong dengerin nih, untuk para pemimpin kita, banyak di pasca COVID atau di tengah-tengah COVID ini anak-anak banyak yang keluar dari sekolah, latar belakangnya ekonomi. Nah, dan sekolah pun mencari solusi, berupaya bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, karena nggak mau kita juga Pak ya sebagai guru gitu, sebagai tenaga pendidik, sebagai yang diberi amanah oleh orang tua, anak-anak kita itu ke depan tidak punya masa depan gitu. Nah, itu. Dan juga atas dasar kita harus bisa ya menjadi orang yang Khairinnas Anfa'un Linnas, kemudian memberi kebaikan kepada orang lain, menolong orang lain, maka Allah pasti memberikan pertolongan dan juga membalasnya tidak sesuai apa yang kita ekspektasikan, bahkan itu lebih. Dan ini terbukti oleh Pak Wakasek Kesiswaan ketika beliau telah menolong siswa yang kesusahan, dan Allah memberikan feedback yang sangat luar biasa. Itu pasti itu udah janji Allah ya, dan Allah nggak pernah bohong gitu. Jadi kita itu jangan sampai menjustifikasi seseorang karena masalahnya gitu, mengintimidasi, ngebully. Justru kita harus duduk di sampingnya, bantu dia untuk memperbaiki masa depannya gitu, agar kita itu kan kalau dalam sekolah itu hero-nya orang tua, hero-nya anak, pahlawan gitu, karena dia datang sekolah itu tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Karakter yang jelek ya kita usahakan rubah menjadi bagus. Nah, terima kasih untuk Pak Wakasek Kesiswaan yang telah memberikan wejangan, yang motivasi, inspirasi, dan
juga udah nge-share pengalamannya di podcast kali ini. Karena banyak yang ingin saya tanyakan, akan tetapi ada segmen kedua yang akan diagendakan karena ini kita nggak formal Pak ya. Karena ini hari Minggu bukan hari formal. Ya kita ini pakai topi sambil Seharusnya rokok. ini jadwal nonton Doraemon loh. Doraemon, SpongeBob gitu ya. Kemudian Dora ya, Naruto itu Iya. jadwal-jadwal hari Minggu. Betul. Betul. Tapi ya karena kita daripada diam di rumah gitu, bosen juga Pak nonton Doraemon karena di dunia nggak ada kantong ajaib. Yang ada keajaiban Allah gitu. Kalau ada kantong ajaib berapapun saya mau beli Pak. Iya, saya juga sama gitu. Gitu. Tapi dari berbagai pengalaman tersebut ya dapat disimpulkan menjadi seorang itu adalah ternyata kita harus menjadi orang yang kuat. Strong. Ya, betul. Harus menjadi orang yang kuat. Setelah menjadi orang yang kuat, maka menjadi orang yang hebat. Ya. Setelah menjadi orang yang hebat, dari menahan rasa sakit itu, maka akan menjadi orang yang berkualitas. Karena orang tersebut akan selalu berpikir, maka dia akan menjadi orang yang cerdas, inovatif, bahkan seperti itu. Maka sesulit apapun, jangan lupa bahagia. Seperti itu. Oke, keren nih. Jadi closing statement dari Wakasek Kesiswaan ini ada 4 poin ya. Harus strong, harus kuat, harus hebat, harus berkualitas, jangan lupa bahagia. Nah, karena kalau kita nggak kuat, lemah, gimana mau jadi hebat gitu ya. Kalau saya analogikan ke Avenger, kalau hero-hero Avenger lemah semua nggak mungkin ya. Itu si apa namanya Pak yang jadi musuhnya itu Thanos itu nggak mungkin kalah gitu ya. Ya karena mereka kuat, jadilah hebat gitu. Udah hebat, ya berkualitas, kenal sama orang, udah berkualitas sudah pasti bahagia gitu. Nah, ini satu pengalaman ujangan yang new, yang baru buat saya. Pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit yang berakhir bahagia Pak ya. Ya. Yang berakhir bahagia. Karena kopi itu tidak membohongi. Benar. Kopi itu tidak bohong, nggak PHP kopi itu. Udah pahit, manis. Iya, seperti itu. Tapi kalau Pak itu Pak siapa? Yang sebut jenderal yang sering kita bilang jenderal, Pak Yayan itu. Kalau saya kan kopinya mau manis gitu. Kalau dia mah gak doyan manis tuh, kopinya kopi pahit. Itu Ya. emang Enggak, itu menyesuaikan dengan kehidupannya kehidupan. mungkin. Sorry jenderal. Nanti kalau nonton podcast ini ya jangan baper, itu disesuaikan dengan kehidupan. Itu kepada lebih kepada ini ya, lebih kepada apa namanya, kenyamanan mungkin. Kenyamanan. Ya kalau pahit sih nggak tahu seninya di mana, saya belum bisa belajar pun. Intinya lidahnya udah rusak lah, seperti itulah. Oke, sekali lagi terima kasih oleh saya dari Wakasek Kesiswaan yang udah datang ke podcast kami, kemudian meluangkan waktu, udah bisa memberikan pencerahan dan juga tips-tips terhadap siswa-siswi yang bermasalah, bagaimana cara menanginya, meskipun ya kita singkat Pak ya, sederhana aja. Terima kasih, kita ada next new podcast kembali Pak ya, harus Pak ya, harus. Insyaallah. Baby. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.